Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio. Bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot, di mana kita akan coba membuat fitur permission. Namun sebelumnya, kita akan coba lihat terlebih dahulu apa yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah server greeting ya. Nah, di mana server greeting ini berfungsi ketika ada user baru yang masuk ke dalam server Discord kita, maka botnya akan memberikan respon seperti menyapa user yang baru masuk tersebut ya. Nah, kita coba jalankan botnya. Node spasi titik. Bot sudah online, kita coba buka server Discord kita. Nah, kita sudah masuk ke server Discord kita, kemudian botnya juga sudah online. Namun sebelum kita memasukkan user untuk melakukan testing apakah bot ini merespon ketika ada user yang masuk gitu ya dengan memberikan greeting. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita sudah memasukkan testing user sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ada pesan default dari servernya ya. Jadi ini adalah greeting dari server Discord itu. Nah, kita tidak akan membutuhkan ini karena kita sudah menggunakan bot ya. Kita coba hilangkan dengan cara yaitu mengklik server setting. Kemudian di bagian overview kita bisa melihat di sini ada system message channel. Kita coba hilangkan yang ini ya. Kemudian juga kita coba seperti ini ya. No system message channel. Jadi servernya tidak akan melakukan greeting lagi ya. Oke, kalau sudah kita coba masuk ke dalam Discord developer portal. Kemudian kita akan memasukkan yang testing user ya. Kemudian kita masuk ke Discord permission calculator ya. Nah, di sini kita masukkan ini ya. Kemudian ini boleh dicentang, boleh tidak ya, karena kita tidak akan gunakan juga. Kita klik linknya. Kemudian dia akan meminta server yang mana yang mau dimasukkan. Di sini Pipcode Studio. Continue authorize. Kemudian jika diminta kapta silahkan. Oke, kita coba cek di server Discord-nya. Tuh, sekarang botnya merespon ketika ada user baru yang masuk. Dia akan merespon dengan halo. Siapa usernya ya, di tag @testing_user. Selamat datang di server Discord Pipcode Studio. Silahkan baca terlebih dahulu peraturan di channel peraturan. Nah, ini jika ada peraturan diarahkan ke channel peraturan gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuat permission. Misalkan kita ya ingin berinteraksi dengan bot, namun kita ingin ngeset gitu role apa saja yang boleh berinteraksi dengan bot tersebut gitu. Misalkan ada fitur-fitur tertentu seperti clear chat misalkan. Clear chat itu hanya boleh dilakukan oleh admin misalkan ya di dalam server Discord kita. Nah, otomatis kan botnya itu harus paham dulu. Oh, ini admin bukan ya gitu yang mengirimkan komen clear chat itu gitu. Oh, kalau bukan admin nggak boleh gitu ya. Karena yang boleh hanya admin. Jadi botnya akan ngecek dulu gitu. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya, kemudian matikan botnya. Ctrl C ya. Kemudian kita tutup dulu terminal. Oke, kalau sudah kita coba rapihkan ya. Bisa klik view kemudian toggle word wrap ya. Jadi dia lebih rapih tuh. Nah, yang pertama kita akan buat case ya. Case baru namanya misalkan testing permission gitu ya. Atau testing aja ya supaya lebih mudah kita nanti mengetikkannya tidak terlalu panjang. Ada yang lupa, kita harusnya bikin dulu role ya di dalam server Discord-nya. Kita coba kembali ke Discord kita. Nah, kemudian di sini kita klik, kemudian server setting. Nah, di sini ada role. Kita klik role.
Nah, kemudian kita lihat sudah ada 2 role ya. Yang pertama Pipbot, ini bawaan dari Pipbot itu sendiri ya. Dan juga testing user ini kan dia juga adalah bot gitu ya. Jadi kalau bot itu dia otomatis dibuatkan role tersendiri gitu. Nah, kita di sini klik tambah ini ya. Kemudian di sini ada new role. Nah, kita ubah di sini misalkan admin gitu ya. Oke, kita coba kalau admin itu biasanya administrator misalkan ya. Kemudian di sini kita centang semua misalkan ya, karena dia admin. Oke, sudah dicentang semua, kita save. Misalkan kita buat satu lagi. Atau kita ubah dulu warnanya ya. Warnanya kita ubah jadi seperti ini misalkan ya. Kita pindahkan dia jadi top role-nya gitu ya. Kemudian misalkan saya mau buat lagi satu lagi itu member misalkan ya. Member. Member ini dia cuman bisa send message ya. Defaultnya aja ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Kita tarik, kita ubah warnanya misalkan jadi kuning ya. Oke, sudah kita coba. Nah, di sini saya mau tambahkan role admin kepada akun saya ya. Kita coba lihat nanti. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Langkah berikutnya adalah kita akan coba cari dulu gitu. Siapa yang mengirimkan pesan ini gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tangkap dulu. Misalkan di sini ada variabel. Nama variabelnya misalkan role gitu ya. Sama dengan nah di sini message .member .roles .cage .find. Kemudian di sininya misalkan karena dia role kita beri inisial saja R. Kemudian r.name .name itu sama dengan admin gitu ya. Apakah yang berinteraksi dengan bot itu adalah admin gitu ya? Kalau misalkan dia adalah admin ya, berarti if di sini role ya, kemudian nah di sini misalkan message .channel .send halo admin gitu ya. Else kalau bukan misalkan ya. Nah, di sini kita coba misalkan message .channel .send misalkan kamu bukan admin gitu ya. Seperti ini. Kita akan coba tes dulu. Kita jalankan botnya node spasi titik. Bot sudah online, kita coba kembali ke server Discord-nya. Nah, di sini kita coba atau jangan di lobby ya, kita coba di general aja. Kita coba ping misalkan. Oke, botnya sudah merespon. Nah, tadi kita coba testing ya. Tuh, karena kita admin, nah dia akan menampilkan halo admin misalkan ya. Tapi misalkan kita hilangkan nih, adminnya kita hilangkan ya. Kita sudah nggak punya role admin, kita coba ketikkan lagi. Tanda seru testing. Tuh, kamu bukan admin ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba terapkan ke salah satu komen yang sudah kita buat ya. Yaitu clear chat ya. Jadi yang bisa menggunakan komen clear chat itu hanya user tertentu misalkan ya. Atau kita coba tadi ada satu lagi ya, kita membuat member tadi ya. Nah, di sini member gitu. Kita coba
testing. Tuh, kamu bukan admin ya. Oke, kita hilangkan kembali membernya. Kemudian kita akan coba ubah di bagian clear chat atau clear message-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita matikan botnya. Kemudian tutup dulu terminalnya. Nah, ini boleh kalian mau komentari atau kalian mau simpan juga ke dalam komen, atau kita coba simpan aja ya. Kita coba misalkan di sini permission gitu ya. Seperti kemarin kita mencoba untuk yang cooldown ya. Permission, kemudian di sini kita bisa copy aja ya dari yang ping ya. Kita copy dari ping. Nah, ini permission.js harusnya. Permission.js. Oke, kita ubah jadi permission misalkan. Ini adalah comment testing permission gitu ya. Nah, di sini kita kopikan yang tadi ya. Copy yang ini ya. Cut. Kita simpan ke sini. Di sini kita bisa copy aja yang ini ya. Kita ganti cooldown-nya jadi testing gitu ya. Atau di sini permission harusnya ya. Karena tadi name-nya itu permission. Oke, permission di sini pun sama, kita samakan saja permission misalkan ya. Atau jangan permission ya, kita coba ubah aja. Karena kan di sini kita ngecek admin ya, apakah kita adalah admin misalkan ya. Di sini kita ubah aja komennya jadi cek admin gitu ya. Cek admin. Namanya juga kita ubah jadi cek admin gitu ya. Cek admin. Yang ini sama kita ubah juga jadi cek admin. Kemudian di sini kita ubah juga cek admin. Cek admin. Ini ada komen untuk mengecek apakah user adalah admin gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, kita akan coba buka yang clear.js ya. Nah, di sini kita tambahkan, misalkan berarti tadi adalah sebuah variabel var, berarti role sama dengan di sini message dot member kemudian dot roles dot catch dot find r, kemudian di sini r dot name sama dengan admin gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini melakukan pengecekan if role gitu ya. Jadi kalau role-nya itu adalah admin, kita masukkan yang ini. Kalau enggak, else gitu ya. Message dot replay ya. Kita coba replay aja. Misalkan di sini kamu bukan admin gitu ya. Kamu tidak bisa menggunakan komen ini gitu ya. Oke, kita coba tes ya. Kita jalankan kembali botnya. Node spasi titik ya. Kita kembali ke server Discord kita. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya tadi tanda seru cek admin ya. Apakah kita admin? Kamu bukan admin katanya gitu ya. Kemudian kita coba beri role adminnya. Kita cek admin. Tuh, halo admin. Nah, sekarang saya mau tes yang clear ya. Clear 3 misalkan ya. Berarti ini menghapus
tanda seru clear 3, halo admin, tanda seru cek admin ya. Kita coba clear 3. Nah, ini sepertinya ada yang error. Dia nggak mau merespon. Nah, di sini read property find katanya. Bukan cage seperti ini ya, harusnya. Nah, ada sedikit kekeliruan ketika mengetikkan cage-nya. Kita coba jalankan kembali ya. Kalau mendapatkan error, itu kalian jangan panik ya. Dibaca dulu nih, ada cannot read property find of undefined gitu ya. Nah, di sini kan tadi property find, kemudian tadi kecek di sini ternyata salahnya ya. Gitu. Jadi diberitahu dulu gitu salahnya di mana. Jadi jangan panik ya kalau ada error. Node spasi titik kita jalankan kembali. Bot sudah online, kita coba cek di server Discord-nya. Oke, kita cek admin dulu. Cek admin. Oke, halo admin. Clear 3. Berarti sampai tanda seru cek admin ya. Tuh. Tes lagi. Oke, kita coba misalkan di sini saya hilangkan adminnya ya. Saya hilangkan adminnya, kemudian tanda seru clear 3 misalkan. Tuh. Sekarang botnya merespon, kamu bukan admin, kamu tidak bisa menggunakan komen ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan permission ya. Untuk menggunakan komen tertentu, kita harus punya role tertentu ya. Kalau misalkan kita nggak punya role-nya, maka otomatis kita tidak mendapatkan permission untuk menggunakan komen tersebut. Misalkan saya gunakan member ya. Di sini saya mau clear 3 lagi. Tuh, kamu bukan admin gitu ya. Kamu tidak bisa menggunakan komen ini. Nah, kita coba ubah lagi jadi admin. Baru nih, harusnya bisa ya. Clear 3. Tuh, dia sudah terhapus. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.